Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Kita hari ini akan melakukan sesi latihan soal ya untuk P3K kompetensi teknis. Jabatannya adalah operator layanan operasional part ke-21. Akan ada sebanyak 70 soal yang akan kita simulasikan, dan semua soal-soal yang disusun atau yang akan kita simulasikan itu sesuai dengan materi pokok resmi atau kisi-kisi dari Menpan RB. Dan soal-soal sebagian diambil dari field record ya, atau soal yang keluar di tahap kemarin atau di yang sudah melakukan ujian kemarin. Baiklah teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan, kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ada 8 ya materi pokok untuk jabatan operator layanan operasional. Jadi semua soal-soal itu dari 8 ini dasar materinya, teman-teman. Kemudian ada materi ujian tambahan ya, sesuai dengan teman-teman yang sudah ujian. Itu kita mempelajari juga materi-materi tes intelijensia umum ya, atau TIU. Nah, karena TIU ini keluar juga di tes P3K. Kurang lebih 20 soal ya, lumayan tuh 20 soal. Nah, TIU itu ada pelajari sinonim, antonim ya, kemudian perbandingan, perhitungan sederhana, menghitung jarak, menghitung waktu, dan lain sebagainya. Intinya, tes intelijensia umum itu juga diujikan di P3K. Oke teman-teman, langsung saja tidak berlama-lama kita menuju ke soal yang pertama. Dalam kerangka administrasi publik, perbedaan antara sarana dan prasarana di instansi pemerintah menjadi penting dalam pengelolaan aset negara. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan definisi sarana dalam instansi pemerintah? A. Sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan ASN. B. Komputer, printer, dan alat tulis yang digunakan dalam pelayanan publik. C. Gedung kantor pusat kementerian yang menjadi pusat operasional. D. Jaringan jalan nasional yang digunakan untuk mobilitas antar daerah. Atau E. Jaringan listrik dan air bersih dalam kompleks pemerintahan. Pilih jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Dalam instansi pemerintah, sarana adalah alat langsung yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, seperti komputer, printer, alat tulis. Sementara itu, gedung dan infrastruktur seperti jaringan jalan, listrik adalah prasarana yang menyediakan fasilitas dasar pendukung. Ya, sehingga jawabannya yang sarana itu adalah yang B ya. Komputer, printer, dan alat tulis yang digunakan dalam pelayanan publik. Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan instansi pemerintah, klasifikasi sarana dan prasarana memiliki implikasi anggaran yang signifikan. Salah satu alasan utama mengapa perbedaan tersebut harus dijaga adalah A. Untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna berdasarkan fungsional teknis. B. Agar dapat menentukan hierarki struktural organisasi pemerintahan. C. Supaya dapat menetapkan kategori program dan kegiatan berdasarkan output. D. Untuk mempermudah proses pengadaan dan distribusi barang serta jasa. E. Untuk membedakan antara aset operasional dengan aset infrastruktur secara administratif dan fiskal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan perbedaan antara sarana dan prasarana penting dalam konteks pengelolaan aset pemerintah, khususnya terkait administrasi aset tetap dan perhitungan fiskal. Sarana cenderung lebih mudah diganti dan bernilai lebih rendah, sedangkan prasarana itu masuk kategori investasi jangka panjang ya. Jadi sehingga yang E.
untuk membedakan antara aset operasional dengan aset infrastruktur secara administratif dan fiskal. Selanjutnya, dalam sebuah instansi pemerintah, peralatan yang digunakan untuk mendukung fungsi administrasi seperti komputer dan mesin fotokopi tergolong sebagai A. Prasarana karena digunakan dalam gedung resmi pemerintahan, B. Aset tidak terwujud yang mendukung pelayanan publik, C. Sarana karena mendukung pelaksanaan tugas pokok pegawai, D. Prasarana karena membutuhkan jaringan listrik dan ruang kerja, atau E. Bagian dari infrastruktur digital nasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan peralatan seperti komputer dan mesin fotokopi merupakan contoh sarana karena secara langsung digunakan oleh pegawai untuk menjalankan tugas-tugas administratif. Meskipun digunakan dalam gedung dan terhubung ke prasarana lain seperti listrik, fungsinya tetap tergolong sarana. Ya, jadi jawaban C, sarana karena mendukung pelaksanaan tugas pokok pegawai. Selanjutnya, dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, mengapa penting untuk memisahkan secara eksplisit antara investasi pada sarana dan prasarana? A. Karena keduanya membutuhkan proses pengadaan yang berbeda secara hukum. B. Karena sarana bersifat komersial sedangkan prasarana bersifat publik. C. Karena pencatatan dan evaluasi kinerjanya berbeda dalam sistem akuntabilitas publik. D. Karena anggaran sarana disubsidi sedangkan prasarana dibiayai swasta. E. Karena sarana termasuk dalam belanja modal sedangkan prasarana masuk belanja barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan dalam sistem akuntabilitas publik, sarana dan prasarana memiliki indikator kinerja dan perlakuan pencatatan yang berbeda. Sarana dievaluasi berdasarkan penggunaannya dalam output pelayanan, sedangkan prasarana dievaluasi dari segi dukungan terhadap fungsi sistemik jangka panjang. Jadi jawabannya yang C ya. Karena pencatatan dan evaluasi kinerjanya berbeda dalam sistem akuntabilitas publik. Selanjutnya, sebuah instansi pemerintah daerah melakukan pengadaan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk seluruh kantor pelayanan publik. Berdasarkan klasifikasi umum, jaringan ini dapat dikategorikan sebagai A. Prasarana, karena menjadi bagian dari sistem infrastruktur informasi pemerintah. B. Sarana, karena langsung digunakan oleh ASN dalam aktivitas kerja. C. Aset lancar karena nilainya berubah seiring pemakaian. D. Aset tetap berwujud karena tidak bisa dipindah-pindahkan. Atau E. Sarana digital meskipun tidak berbentuk fisik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang A. Pembahasan meskipun digunakan untuk aktivitas ASN, jaringan internet termasuk prasarana karena merupakan bagian dari infrastruktur informasi dan komunikasi yang mendukung seluruh sistem layanan publik. Ini setara dengan jalan, listrik, atau jaringan air meskipun bentuknya digital. Ya, jadi jawabannya adalah A. Dia merupakan prasarana karena menjadi bagian dari sistem infrastruktur informasi pemerintah. Selanjutnya, manakah dari pilihan berikut yang bukan termasuk prasarana dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah? A. Gedung pertemuan umum milik pemerintah kota. B. Jaringan transportasi publik antar kecamatan. C. Aplikasi kepegawaian berbasis web. D. Sistem drainase kota. Atau E. Pusat data pemerintah daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C.
Pembahasan aplikasi berbasis web termasuk dalam sarana digital karena merupakan alat bantu langsung yang digunakan oleh ASN untuk masyarakat untuk menjalankan atau menerima layanan. Sementara pusat data, drainase, dan jaringan transportasi jelas merupakan bagian prasarana, ya. Yang lain prasarana, yang sarana hanya ini ya, aplikasi kepegawaian berbasis web. Selanjutnya, salah satu prinsip dalam pengelolaan aset negara adalah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana. Dalam konteks ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan kesalahan pemahaman terhadap fungsi sarana? A. Sarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional instansi pemerintah. B. Sarana digunakan sebagai penunjang langsung aktivitas kinerja ASN. C. Sarana memerlukan pembaruan rutin karena umur pakainya yang pendek. D. Sarana merupakan elemen utama dalam perencanaan jangka panjang infrastruktur daerah. Atau E. Sarana mendukung implementasi program pemerintah yang bersifat teknis. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan perencanaan jangka panjang lebih berkaitan dengan prasarana karena menyangkut infrastruktur besar dan permanen. Sarana lebih bersifat taktis dan operasional, bukan strategis jangka panjang. Jadi jawabannya yang D ya. Sarana itu merupakan elemen utama dalam perencanaan jangka panjang infrastruktur daerah. Selanjutnya, sebuah kementerian mengadakan renovasi besar terhadap gedung pusat, termasuk penambahan ruang rapat, peningkatan sistem ventilasi, dan penguatan struktur tahan gempa. Berdasarkan klasifikasi, seluruh aktivitas ini masuk dalam A. Peningkatan sarana pendukung operasional kementerian, B. Penguatan sistem digitalisasi pelayanan publik, C. Pengembangan prasarana untuk meningkatkan kapasitas layanan, D. Pemeliharaan aset bergerak strategis jangka pendek, atau E. Rehabilitasi sarana teknis dalam sistem administrasi negara. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan kegiatan renovasi gedung, peningkatan struktur bangunan, dan perbaikan fasilitas fisik merupakan bagian dari pengembangan prasarana. Ini karena gedung dan struktur fisik tergolong prasarana yang bersifat jangka panjang dan mendasar bagi operasional instansi. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya, pengembangan prasarana untuk meningkatkan kapasitas layanan. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan hubungan antara pengelolaan sarana dan peningkatan kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah? A. Sarana menentukan arah kebijakan publik yang berbasis hasil. B. Optimalisasi sarana meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan. C. Sarana menggantikan peran regulasi dalam peningkatan kualitas layanan. D. Kinerja pelayanan publik ditentukan oleh volume pengadaan sarana. Atau E. Sarana hanya berfungsi sebagai indikator dukungan administratif, bukan operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan sarana yang memadai, misalnya komputer, printer, sistem layanan digital, dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses pelayanan, sehingga mendorong peningkatan responsivitas dan kepuasan publik. Jadi jawabannya B ya. Optimalisasi sarana meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan. Selanjutnya, dalam audit kinerja sektor publik, pengelolaan prasarana yang buruk dapat menimbulkan konsekuensi strategis. Salah satu resiko utama dari kondisi tersebut adalah A. Penurunan kualitas komunikasi internal antar unit kerja. B. Ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan output program.
C. Gangguan terhadap kesinambungan pelayanan lintas fungsi dan wilayah. D. Penurunan partisipasi ASN dalam pelatihan dan pengembangan. Atau E. Terjadinya stagnasi dalam rotasi dan mutasi pejabat struktural. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan prasarana adalah fondasi infrastruktur ya, organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa mengganggu layanan yang mengandalkan ketersediaan fisik atau sistemik, seperti transportasi antar wilayah atau jaringan sistem pelayanan. Ini akan berdampak lintas fungsi dan wilayah. Jadi jawabannya yang C ya. Terjadinya gangguan terhadap kesinambungan pelayanan lintas fungsi dan lintas wilayah. Selanjutnya, dalam perencanaan aset pada instansi pemerintah pusat, klasifikasi jenis prasarana seringkali digunakan untuk merinci alokasi belanja modal. Manakah dari contoh berikut ini yang paling tepat dikategorikan sebagai prasarana strategis fisik dalam sektor pemerintahan? Jawabannya adalah A. Server pusat data nasional. B. Sistem manajemen dokumen elektronik. C. Gedung pengadilan tingkat provinsi. D. Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan. Atau E. Perangkat video conference untuk rapat virtual lintas kementerian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan gedung pengadilan merupakan prasarana fisik strategis karena termasuk bangunan permanen yang menopang fungsi layanan publik jangka panjang. Jadi jawabannya C. Gedung pengadilan tingkat provinsi. Selanjutnya, jenis sarana tertentu memiliki karakteristik yang langsung menunjang kegiatan fungsional pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di antara pilihan berikut mana yang bukan termasuk jenis sarana operasional langsung meskipun sering digunakan dalam instansi pemerintah? Nah, yang bukan ya teman-teman. A. Laptop dinas pegawai. B. Kendaraan dinas operasional. C. Meja dan kursi kerja. D. Lift dalam gedung kantor. Atau E. Printer dan mesin fotokopi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan lift memang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi secara kategori lift merupakan bagian dari prasarana bangunan karena melekat pada struktur fisik gedung. Sehingga jawabannya yang D. Lift dalam gedung kantor. Selanjutnya, jenis prasarana di instansi pemerintah tidak hanya terbatas pada bangunan fisik, tetapi juga mencakup infrastruktur sistemik yang memungkinkan berjalannya fungsi pelayanan. Contoh, prasarana non-fisik strategis yang mendukung interoperabilitas antar instansi adalah A. Sistem informasi layanan terpadu berbasis digital. B. Jaringan kabel syarat optik milik pemerintah pusat. C. Kendaraan layanan keliling kependudukan. D. Pengadaan generator cadangan untuk kantor. Atau E. Aplikasi internal office antar kementerian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan jaringan kabel serat optik adalah prasarana non-fisik strategis karena menjadi bagian dari infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan integrasi layanan lintas instansi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Jaringan kabel serat optik milik pemerintah pusat. Selanjutnya, dalam proses penganggaran berbasis kinerja, pengelompokan jenis sarana dan prasarana menjadi penting untuk menilai dampaknya terhadap capaian output program. Jenis sarana yang berfungsi tak langsung dalam struktur organisasi birokrasi antara lain
A. Perangkat lunak pengelola data statistik. B. Sistem drainase kantor pemerintah. C. Komputer desktop untuk keperluan loket pelayanan. D. Kursi tunggu bagi tamu pelayanan publik. Atau E. Alat pengukur suhu otomatis di pintu masuk kantor. Jawabannya adalah ini yang ditanya sarana yang berfungsi tak langsung ya. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasan. Kursi tunggu termasuk sarana tak langsung karena tidak digunakan langsung oleh ASN dalam menjalankan tugas, tetapi menunjang kenyamanan publik dalam layanan. Jadi jawabannya yang D, kursi tunggu bagi tamu pelayanan publik. Selanjutnya, dalam pengelolaan fasilitas publik, pemisahan antara jenis sarana dan prasarana juga ditentukan oleh prinsip mobilitas dan daya guna. Berdasarkan kriteria ini, mana dari contoh berikut yang paling akurat dikategorikan sebagai prasarana dengan mobilitas rendah tetapi daya guna tinggi dalam jangka panjang? A. Ruang arsip digital. B. Aplikasi database ASN. C. Bangunan unit pelayanan terpadu satu pintu. D. Mesin absensi sidik jari. Atau E. Televisi informasi publik dalam ruang tunggu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan gedung UPTSP ya atau unit pelayanan terpadu satu pintu adalah contoh prasarana dengan mobilitas rendah, tidak mudah dipindahkan dan daya gunanya tinggi karena mendukung langsung fungsi pelayanan publik. Jadi jawabannya adalah bangunan UPTSP ya, yang C. Selanjutnya, seorang petugas operator logistik di instansi pemerintah menerima pengadaan prasarana berupa perangkat sistem keamanan gedung, CCTV, alarm, dan panel kontrol. Apa tindakan paling sesuai prosedur awal yang wajib dilakukan oleh petugas operator setelah barang diterima? A. Menyimpan barang ke dalam gudang dan melaporkannya kepada pimpinan unit. B. Mendistribusikan langsung ke bagian teknis pengguna sesuai permintaan awal. C. Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif berdasarkan dokumen serah terima. D. Menyusun berita acara pemasangan dan mengirimkan salinan ke bagian keuangan. Atau E. Menandatangani formulir serah terima internal dan menyimpan barang dalam daftar kontrol. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Pembahasan sesuai prosedur pengelolaan barang milik negara, petugas wajib melakukan pemeriksaan fisik dan administratif, mencocokkan barang dengan dokumen serah terima seperti surat jalan, faktur, dan berita acara penerimaan. Baru setelah itu dilakukan pencatatan atau distribusi lebih lanjut. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif berdasarkan dokumen serah terima. Selanjutnya, dalam proses penerimaan prasarana, operator bertanggung jawab terhadap akurasi data dan kelengkapan dokumen. Manakah dari dokumen berikut yang bukan merupakan dokumen pokok dalam prosedur penerimaan prasarana di instansi pemerintah? A. Berita acara serah terima barang. B. Faktur atau invoice dari penyedia barang. C. Surat jalan dari pihak penyedia. D. Surat pesanan atau purchase order. E. Daftar inventaris barang elektronik kementerian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan daftar inventaris merupakan bagian dari sistem pencatatan internal dan bukan bagian dari dokumen pokok saat proses penerimaan. Dokumen utama yang relevan dengan proses penerimaan adalah PO ya atau purchase order, faktur, berita acara, dan surat jalan. Daftar inventaris baru diperbarui setelah penerimaan dilakukan secara resmi. Ya, jadi jawabannya E ya, yang bukan
Daftar inventaris barang elektronik kementerian. Selanjutnya, petugas operator yang menerima prasarana dari penyedia barang bertanggung jawab mencatat aset yang diterima dalam sistem manajemen aset instansi. Dalam konteks ini, langkah paling tepat sebelum melakukan pencatatan digital adalah A. Memastikan data barang sesuai dengan anggaran tahunan instansi. B. Melaporkan nilai barang ke bagian akuntansi untuk penyesuaian neraca. C. Mengisi formulir pemakaian barang dan menyerahkan ke pengguna. D. Memverifikasi spesifikasi teknis dan kesesuaian kuantitas berdasarkan dokumen resmi. Atau E. Meminta persetujuan dari kepala bagian umum untuk penggunaan langsung. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya benar adalah yang D. Pembahasan, sebelum melakukan pencatatan ke sistem digital, petugas operator wajib memverifikasi spesifikasi teknis dan kuantitas barang sesuai dengan purchase order dan berita acara serah terima. Ini untuk memastikan tidak ada perbedaan antara yang diterima dan yang dianggarkan. Pencatatan tanpa verifikasi akan menimbulkan resiko audit ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Melakukan verifikasi spesifikasi teknis dan kesesuaian kuantitas itu berdasarkan dokumen resmi. Selanjutnya, dalam penerima prasarana seperti perangkat jaringan internal, operator menyadari adanya selisih jumlah antara dokumen dan barang fisik. Langkah prosedural yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas adalah A. Menyelesaikan selisih tersebut secara internal dengan bagian pengguna. B. Menerima barang apa adanya dan mencatat hanya barang yang tersedia. C. Menolak seluruh pengiriman dan meminta pengiriman ulang dari penyedia. D. Membuat catatan tertulis selisih jumlah dalam berita acara serah terima. E. Melaporkan ke pihak ketiga untuk pemeriksaan independen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan, jika ada ketidaksesuaian antara jumlah atau spesifikasi, maka wajib dicatat secara tertulis dalam berita acara serah terima sebagai bentuk dokumentasi yang sah. Ya, jadi jawabannya yang D ya. Membuat catatan tertulis selisih jumlah dalam berita acara serah terima. Selanjutnya, setelah seluruh prosedur pemeriksaan dan pencatatan prasarana selesai dilakukan, petugas operator harus menyerahkan dokumen hasil penerimaan kepada pihak lain. Kepada siapa dokumen serah terima ini seharusnya disampaikan agar proses penganggaran dan akuntansi dapat berlanjut sesuai ketentuan. A. Bagian perencanaan strategis. B. Kepala unit kerja pengguna barang. C. Subbagian kepegawaian. D. Subbagian keuangan dan akuntansi. Atau E. Bagian pengamanan internal atau pengawasan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang D. Pembahasan, dokumen penerimaan barang perlu disampaikan kepada subbagian keuangan dan akuntansi agar dapat dimasukkan ke dalam laporan pengguna anggaran dan pencatatan aset tetap. Hal ini penting untuk keperluan pelaporan keuangan instansi dan laporan ke Kementerian Keuangan jika instansi pusat. Jadi bagian yaitu subbagian keuangan dan akuntansi yang D ya. Selanjutnya, seorang petugas operator pada bagian logistik instansi pemerintah menerima pengiriman sarana dan prasarana dari penyedia. Apa langkah pertama yang wajib dilakukan oleh petugas tersebut sesuai prosedur resmi? A. Mencatat nomor seri barang dan menyimpannya di ruang penyimpanan. B. Menandatangani surat jalan sebagai bukti penerima awal. C. Memeriksa fisik dan jumlah barang dengan mencocokkan dokumen pengadaan. D. Menginformasikan bagian pengguna untuk segera mengambil barang. E. Merekam pengiriman dalam sistem aset instansi sebelum diserahkan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Langkah pertama dan paling krusial dalam prosedur penerimaan adalah pemeriksaan fisik dan administratif terhadap sarana dan prasarana yang datang. Petugas harus mencocokkan jumlah, kondisi, dan spesifikasi dengan dokumen seperti surat pesanan, purchase order, surat jalan, dan berita acara. Langkah-langkah lain dilakukan setelah verifikasi ini selesai. Ya, artinya yang pertama itu yang C dulu. Memeriksa fisik dan jumlah barang dengan mencocokkan dokumen pengadaan. Setelah itu baru langkah-langkah selanjutnya yang mencatat nomor, menandatangani surat jalan, dan sebagainya. Selanjutnya, saat memeriksa sarana yang diterima, petugas operator menemukan bahwa spesifikasi teknis tidak sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Apa tindakan yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem pemerintahan? A. Mencatat kondisi barang apa adanya dan tetap melanjutkan proses distribusi. B. Melaporkan ketidaksesuaian secara lisan kepada pejabat pengadaan. C. Menyimpan barang untuk sementara dan menunggu instruksi pimpinan. D. Menyusun berita acara pemeriksaan dengan mencantumkan catatan ketidaksesuaian. E. Mengembalikan seluruh barang kepada penyedia tanpa menyusun dokumen. Jawabannya adalah Oke ya, kita lihat jawabannya benar adalah yang D. Pembahasan. Sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara, ketidaksesuaian spesifikasi harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan atau serah terima agar ada bukti dokumenter formal yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar keputusan lebih lanjut ya. Misalnya untuk klaim, untuk retur ya, atau untuk negosiasi. Melanjutkan proses distribusi tanpa mencatatnya akan melanggar prinsip akuntabilitas ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Menyusun berita acara pemeriksaan dengan mencantumkan catatan ketidaksesuaian. Selanjutnya, dalam proses penerimaan sarana dan prasarana, dokumen manakah yang paling berperan sebagai dasar verifikasi awal bagi petugas operator sebelum melakukan pencatatan ke dalam sistem? A. Kwitansi pembelian dari penyedia. B. Surat jalan dari bagian pengiriman. C. Surat pesanan resmi. D. Berita acara pemeriksaan barang. E. Laporan penggunaan barang tahun sebelumnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Surat pesanan ya atau purchase order adalah dokumen resmi yang menjadi acuan utama dalam memverifikasi kesesuaian jumlah, kesesuaian jenis, dan spesifikasi teknis barang yang diterima. Purchase order mencerminkan kesepakatan antara instansi dan penyedia. Dokumen lain bersifat pelengkap atau datang setelah proses verifikasi awal ya. Jadi yang pertama itu ini yang penting, surat pesanan resmi atau purchase order ya. Kalau yang lain-lain itu bersifat pelengkap saja ya, kwitansi, surat jalan, berita acara, ya, laporan. Ini pelengkap-pelengkap saja. Selanjutnya, dalam situasi tertentu, operator menerima barang yang secara fisik utuh, namun dokumennya tidak lengkap. Apa prosedur yang paling tepat dalam menangani kondisi tersebut? A. Menerima barang secara fisik dan menyusun berita acara penerimaan sementara. B. Menyimpan barang dan membuat catatan internal tanpa proses lebih lanjut. C. Menolak seluruh barang dan mencatatnya dalam laporan pengembalian. D. Menyerahkan barang kepada pengguna dengan catatan terbatas. Atau E. Meneruskan barang ke gudang utama tanpa pencatatan resmi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Jika barang datang tanpa dokumen lengkap, petugas operator dapat menyusun berita acara penerimaan sementara atau BAPS ya, yang mencatat bahwa barang diterima dengan catatan kekurangan dokumen. Ini menjaga akuntabilitas administratif
dan membuka ruang bagi penyedia untuk melengkapi dokumen dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi yang dilakukan ini teman-teman ya, yang A, yaitu menerima barang secara fisik dan menyusun berita acara penerimaan sementara. Selanjutnya, petugas operator diminta memeriksa prasarana berupa sistem jaringan kabel untuk ruang rapat yang baru dibangun. Apa bentuk pemeriksaan non-administratif yang wajib dilakukan dalam proses ini? A. Pemeriksaan terhadap nilai kontrak pengadaan. B. Uji fungsi dan pengecekan teknis bersama tim IT atau teknisi terkait. C. Verifikasi tanggal pemesanan sesuai kontrak. D. Pemeriksaan terhadap cap dan tanda tangan pada dokumen PO. Atau E. Validasi harga satuan barang sesuai dengan E-katalog LKPP. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Selain memeriksa dokumen, operator wajib melakukan pemeriksaan teknis atau uji fungsi, khususnya untuk prasarana yang bersifat sistemik seperti jaringan kabel. Ini dapat dilakukan bersama tim teknis IT untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Pemeriksaan administratif saja tidak cukup untuk jenis prasarana seperti ini ya. Jadi jawabannya yang B. Uji fungsi dan pengecekan teknis bersama tim IT atau teknisi terkait. Selanjutnya, seorang petugas operator baru saja menerima sejumlah sarana kerja berupa komputer, proyektor, dan printer. Setelah verifikasi dokumen selesai dilakukan, langkah paling tepat dan sesuai prosedur dalam mencatat barang tersebut ke dalam buku kendali adalah A. Menuliskan kode barang berdasarkan urutan penerimaan dan mencatat jumlah total. B. Menyusun rekap data dalam Excel lalu melampirkan ke dalam buku kendali. C. Mencatat nama barang, spesifikasi, jumlah, tanggal penerimaan, dan nomor dokumen serah terima. D. Memasukkan data barang ke dalam laporan bulanan dan menunda pencatatan manual. E. Menyimpan dokumen ke dalam arsip digital tanpa membuat pencatatan manual. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Oke, pembahasan. Pencatatan ke dalam buku kendali harus lengkap dan sistematis, mencakup nama barang, jumlah, spesifikasi, tanggal penerimaan, dan nomor dokumen. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan audit. Menunda pencatatan atau hanya menyimpan secara digital tanpa backup manual beresiko ya. Jadi jawabannya C. Mencatat nama barang, spesifikasi, jumlah, tanggal penerimaan, dan nomor dokumen serah terima. Selanjutnya, dalam pengisian buku kendali, sarana dan prasarana, petugas operator harus memastikan setiap entry dapat ditelusuri kembali ke dokumen resminya. Oleh karena itu, elemen berikut harus dicantumkan untuk menjaga keterlacakan administratif adalah A. Nama lengkap penyedia barang. B. Nama petugas penerima dan jabatan. C. Jumlah pemakaian bulanan rata-rata. D. Estimasi nilai barang dan sumber dana. Atau E. Nomor kontrak pengadaan dan unit kerja pengguna. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu yang E. Pembahasan. Nomor kontrak pengadaan dan unit kerja pengguna adalah elemen penting yang menghubungkan barang dengan sumber formal dan pengguna akhir. Keterlacakan data ini sangat krusial dalam audit dan pelaporan. Jadi jawabannya E. Nomor kontrak pengadaan dan unit kerja pengguna. Selanjutnya, petugas operator menemukan bahwa beberapa entry di buku kendali tidak memiliki informasi lengkap karena dokumen pendukung hilang. Apa langkah terbaik dan sesuai prosedur untuk menangani entry yang tidak lengkap tersebut? A. Memberi tanda khusus dan menyusun catatan penjelasan sementara dalam kolom keterangan. B. Mengarsipkan entry secara terpisah dalam lembar tambahan dan tidak menampilkannya. C. Menghapus entry yang tidak lengkap dari buku kendali untuk menghindari kebingungan. D. Menyusun ulang seluruh buku kendali agar entry tersebut tidak mengganggu data utama.
E. Menunda seluruh pencatatan baru sampai data hilang ditemukan kembali. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan jika data dukung atau data pendukung belum lengkap, entry tetap dicatat tetapi harus diberikan tanda atau keterangan khusus sebagai catatan administratif sementara. Ini untuk menjaga integritas data dan tetap memungkinkan pelacakan jika dokumen ditemukan di kemudian hari. Menghapus atau menunda pencatatan itu melanggar prinsip daripada akuntabilitas. Nah, sehingga yang tepat itu yang A. Memberi tanda khusus dan menyusun catatan penjelasan sementara dalam kolom keterangan. Selanjutnya, setelah mencatat sarana dan prasarana ke dalam buku kendali manual, petugas operator juga diminta menginput data ke dalam sistem digital. Mengapa pencatatan ganda ini penting dalam konteks manajemen aset pemerintah? A. Karena sistem digital tidak digunakan untuk audit. B. Karena pencatatan manual hanya bersifat informal. C. Untuk menjamin kesinambungan data jika salah satu sistem gagal. D. Karena mencatat digital tidak memuat informasi rinci teknis barang. E. Karena pencatatan manual sudah tidak diwajibkan oleh peraturan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah C. Pembahasan pencatatan manual dan digital itu saling melengkapi. Manual penting untuk kontrol fisik dan dokumentasi langsung. Sedangkan digital mendukung integrasi data antar instansi dan laporan keuangan. Jika salah satu sistem mengalami kendala, data tetap tersedia dan sah di sistem lain. Oleh karena itu, pencatatan ganda penting untuk kontinuitas dan keandalan data ya. Jadi jawabannya yang C. Untuk menjamin kesinambungan data jika salah satu sistem gagal. Selanjutnya, dalam proses pencatatan prasarana seperti gedung baru atau ruang kerja yang direnovasi, apa yang menjadi tantangan utama petugas operator dalam memasukkan data ke dalam buku kendali dan bagaimana seharusnya ditangani? A. Tidak ada data teknis sehingga dicatat dengan deskripsi umum. B. Barang tidak memiliki nomor seri sehingga tidak perlu dicatat. C. Informasi terlalu kompleks sehingga hanya dicatat dalam sistem digital. D. Ukuran dan spesifikasi prasarana tidak tercantum dalam dokumen serah terima. E. Lokasi fisik tidak tetap sehingga tidak bisa dimasukkan ke buku kendali. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan seringkali dokumen serah terima prasarana tidak mencantumkan spesifikasi teknis lengkap seperti ukuran, luas, dan struktur. Padahal ini penting untuk pencatatan yang valid. Petugas operator harus menghubungi pihak teknis atau PPK untuk mendapatkan detail ini sebelum mencatat. Mengabaikan data teknis akan berdampak pada nilai aset dan akurasi pelaporan. Jadi jawabannya yang D. Ukuran dan spesifikasi prasarana tidak tercantum dalam dokumen serah terima. Nah, itu yang sering menjadi tantangan utama ya. Selanjutnya, petugas operator pada sebuah instansi pemerintah mencatat data penerimaan kursi dan meja ke dalam buku kendali manual. Agar dokumen pencatatan dapat dengan mudah ditelusuri kembali, informasi apa yang paling penting untuk dicantumkan secara konsisten. A. Lokasi penempatan akhir barang dan penanggung jawab ruangan. B. Nama pengguna langsung dan divisi penerima. C. Kode barang, jenis barang, tanggal penerimaan, dan nomor dokumen pengadaan. D. Estimasi harga satuan dan jumlah penggunaan bulanan. Atau E. Sumber dana pengadaan dan tanggal penandatanganan kontrak. Jawabannya adalah
Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan agar memudahkan pencarian data, pencatatan harus menyertakan kode barang, jenis, tanggal penerimaan, dan nomor dokumen pengadaan seperti PO atau berita acara. Ini adalah elemen referensial yang umum digunakan dalam pencarian dan audit. Pilihan lain penting memang, tetapi bukan inti dari sistem identifikasi daripada barang tersebut ya. Ini yang paling penting ya, yaitu kode barang, jenis barang, tanggal penerimaan, dan nomor dokumen pengadaan. Selanjutnya, dalam buku kendali barang, petugas operator mencatat ratusan item sarana yang mirip, seperti komputer, printer, dan scanner. Untuk memudahkan pencarian saat audit internal, apa sistem pencatatan yang paling tepat digunakan? A. Menyusun daftar barang berdasarkan alfabet nama barang. B. Mengelompokkan barang per jenis dan menambahkan indeks atau kode klasifikasi. C. Mengurutkan berdasarkan harga barang dari yang tertinggi ke terendah. D. Menyusun berdasarkan urutan unit kerja pengguna. E. Menempatkan semua barang elektronik dalam satu entry umum agar ringkas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pengelompokan per jenis barang dengan indeks ya atau kode klasifikasi, misalnya berdasarkan kodifikasi BMN, itu memudahkan pencarian data saat audit. Ini juga sesuai dengan prinsip sistem inventarisasi nasional. Mengurutkan berdasarkan nama atau harga tidak efisien saat data sudah sangat banyak dan mirip. Ya, jadi jawabannya B. Mengelompokkan barang itu per jenis, kemudian menambahkan indeks atau kode klasifikasi, sehingga mudah untuk pencarian kalau data sudah banyak. Selanjutnya, saat melakukan rekap tahunan, operator mendapati bahwa pencatatan dalam buku kendali tidak mencantumkan nomor dokumen referensi. Apa konsekuensi utama dari kelalaian ini dalam konteks pencarian dokumen? A. Barang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional. B. Dokumen tidak sah menurut hukum negara. C. Barang tidak tercatat dalam anggaran belanja. D. Barang menjadi sulit ditelusuri kembali saat dilakukan pemeriksaan silang. Atau E. Data barang otomatis dihapus dari sistem BMN. BMN ini barang milik negara ya. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan tanpa mencantumkan nomor dokumen referensi seperti nomor PO, surat jalan, atau berita acara, barang yang dicatat tidak mudah ditelusuri saat dilakukan audit atau pemeriksaan silang dengan dokumen pengadaan. Ini menghambat transparansi dan dapat menimbulkan temuan audit administratif. Jadi jawabannya yang D. Barang menjadi sulit ditelusuri kembali saat dilakukan pemeriksaan silang. Selanjutnya, seorang petugas operator ingin meningkatkan efisiensi pencatatan buku kendali agar pencarian barang bisa dilakukan berdasarkan lebih dari satu parameter, misalnya jenis dan lokasi. Apa strategi paling tepat untuk diterapkan? A. Membuat entry tunggal yang mewakili seluruh jenis barang. B. Menggabungkan lokasi dan jenis dalam satu kolom deskripsi bebas. C. Menambahkan kolom referensi silang seperti kode lokasi dan subkategori barang. D. Menggunakan warna tinta berbeda untuk setiap jenis barang. E. Menyusun daftar terpisah antara barang besar dan kecil. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan dengan menambahkan kolom referensi silang seperti kode lokasi dan subkategori, petugas dapat menyaring atau mencari data berdasarkan lebih dari satu dimensi, seperti lokasi penempatan atau jenis barang. Ini mempermudah pencarian manual maupun digital, terutama saat volume barang tinggi. Jawabannya yang C ya. Menambahkan kolom referensi silang seperti kode lokasi dan subkategori barang. Selanjutnya, petugas operator akan memindahkan data dari buku kendali manual ke sistem digital.
Dalam konteks memudahkan pencarian ulang di masa depan, apa hal yang tidak boleh diubah selama proses migrasi? A. Format penulisan satuan barang. B. Ukuran kolom dan tampilan tabel. C. Nomor referensi dokumen asli dan kode barang. D. Warna kertas atau bentuk buku kendali. E. Nama petugas penerima barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan dalam proses migrasi data, nomor dokumen dan kode barang adalah identitas utama barang yang harus tetap konsisten karena menjadi dasar untuk pencarian dan pencocokan antar sistem. Perubahan pada data ini akan membuat proses pelacakan menjadi tidak valid atau ambigu ya. Jadi yang tidak boleh diubah-ubah itu yang C ya, nomor referensi dokumen asli dan kode barang. Ini selama proses migrasi dari manual ke digital ya, tidak boleh diubah. Selanjutnya, petugas operator menerima instruksi untuk mendistribusikan sejumlah laptop ke beberapa unit kerja di lingkungan instansi pemerintah. Apa langkah awal paling tepat yang harus dilakukan sebelum proses distribusi? A. Menginput data ke dalam sistem dan mengubah status barang menjadi digunakan. B. Menyusun berita acara distribusi dan mencetak surat pengantar. C. Menyerahkan langsung barang kepada kepala unit tanpa dokumentasi tambahan. D. Menginformasikan bagian keuangan untuk penghapusan stok gudang. Atau E. Memastikan barang sudah tercatat dalam buku kendali dan tersedia secara fisik. Jawabannya adalah yang E. Pembahasan sebelum distribusi dilakukan, operator harus memastikan bahwa barang tersedia secara fisik dan sudah dicatat secara administratif dalam sistem atau buku kendali. Ini untuk menghindari kesalahan distribusi dan menjamin keterlacakan. Langkah lain seperti pencetakan dokumen dan input ke sistem dilakukan setelah verifikasi. Jadi jawabannya yang E. Memastikan barang itu sudah tercatat dalam buku kendali dan tersedia secara fisik. Selanjutnya, setelah mendistribusikan sarana ke unit pengguna, petugas operator harus menyusun dokumen pendukung sebagai bukti pertanggungjawaban. Dokumen mana yang paling tepat dan wajib disusun dalam proses ini? A. Berita acara serah terima barang antar unit. B. Faktur pembelian dari pihak penyedia. C. Surat tugas dari Kepala Bagian Umum. D. Formulir pemakaian internal dan catatan gudang. E. Nota distribusi internal tanpa tanda tangan pengguna. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan berita acara serah terima barang adalah dokumen utama yang digunakan untuk memvalidasi pemindahan tanggung jawab fisik dan administratif atas barang dari gudang ke unit pengguna. Tanpa BASTB ya atau berita acara serah terima barang, tidak ada bukti sah bahwa distribusi telah dilakukan secara formal. Jadi jawabannya A ya, berita acara serah terima barang antar unit. Selanjutnya, dalam proses distribusi meja dan kursi ke beberapa ruangan kerja, operator menghadapi kendala karena jumlah barang tidak sesuai permintaan. Apa tindakan paling tepat dan prosedural untuk mengatasi situasi tersebut? A. Menunda distribusi ke semua unit sampai barang tersedia penuh. B. Membagi barang secara merata ke semua unit tanpa pemberitahuan. C. Mendistribusikan sebagian dengan mencatatnya dalam berita acara sementara dan menambahkan catatan. D. Menyerahkan seluruh barang ke satu unit dan menunggu pengadaan tambahan. E. Melaporkan ke bagian keuangan untuk menyesuaikan laporan aset. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan
Jika barang belum mencukupi distribusi, sebagian diperbolehkan dengan catatan harus ada dokumen berita acara sementara ya, dan catatan kekurangan. Ini menjaga kejelasan administrasi dan tetap memungkinkan pelacakan distribusi lanjutan. Menunda seluruh proses atau membagi tanpa dokumentasi melanggar prinsip akuntabilitas. Ya, jadi jawabannya C ya. Mendistribusikan sebagian dengan mencatatnya dalam berita acara sementara dan menambahkan catatan. Selanjutnya, agar distribusi sarana ke unit kerja dapat dilakukan secara adil, terukur, dan dapat dievaluasi. Data apa yang paling penting digunakan oleh operator sebagai acuan? A. Data kebutuhan tahunan berdasarkan RKAKL. B. Estimasi jumlah pegawai di tiap unit kerja. C. Permintaan lisan dari pejabat struktural. D. Jadwal kegiatan rutin harian unit kerja. Atau E. Prioritas unit kerja yang paling aktif secara politis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan distribusi barang harus mengacu pada data resmi kebutuhan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, ya seperti RKAKL atau RKPD. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan administratif untuk semua pengadaan dan distribusi. Permintaan lisan atau faktor subjektif tidak bisa dijadikan dasar distribusi resmi ya. Jadi jawabannya yang A. Data kebutuhan tahunan berdasarkan RKAKL atau RKPD. Selanjutnya, petugas operator diminta mendistribusikan prasarana berupa perangkat AC yang memerlukan instalasi teknis ke beberapa ruangan kerja. Apa koordinasi terpenting yang harus dilakukan sebelum distribusi fisik dilakukan? A. Koordinasi dengan bagian umum untuk mencatat barang dalam laporan bulanan. B. Koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk memastikan persetujuan teknis. C. Koordinasi dengan teknisi atau bagian pemeliharaan untuk memastikan kesiapan instalasi. D. Koordinasi dengan pengguna untuk memastikan ruang dalam kondisi bersih. Atau E. Koordinasi dengan vendor penyedia untuk penggantian unit cadangan. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan distribusi prasarana seperti AC tidak hanya menyerahkan barang, tetapi harus disertai persiapan instalasi teknis. Maka koordinasi dengan teknisi atau bagian pemeliharaan sangat penting agar pemasangan bisa berjalan sesuai standar dan tidak merusak infrastruktur yang ada ya. Jadi koordinasi yang perlu dilakukan atau penting dilakukan adalah yang C, yaitu koordinasi dengan teknisi atau bagian pemeliharaan untuk memastikan kesiapan instalasi ya. Instalasi. Selanjutnya, dalam proses inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan di lingkungan instansi pemerintah. Langkah awal yang paling sesuai prosedur dan harus dilakukan oleh petugas operator adalah A. Melakukan verifikasi terhadap daftar barang yang sudah tercatat dalam sistem. B. Menyusun rencana pemanfaatan barang sesuai kebutuhan unit kerja. C. Menandai barang yang akan dihapuskan dari daftar inventaris. D. Membuat laporan kebutuhan sarana baru berdasarkan kondisi barang. E. Menyalin ulang data lama dari buku kendali ke dalam sistem inventaris. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang A. Pembahasan inventarisasi dimulai dengan verifikasi terhadap barang yang telah tercatat, yaitu mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik barang. Ini merupakan dasar untuk menentukan apakah barang masih ada, rusak, dipindahkan, atau perlu dihapus. Kalau jawaban lain itu berkaitan dengan tahapan setelah verifikasi. Sehingga jawabannya adalah yang A. Melakukan verifikasi terhadap daftar barang yang sudah tercatat dalam sistem. Selanjutnya, petugas operator mencatat hasil inventarisasi barang berupa meja, kursi, dan komputer ke dalam buku inventaris.
Untuk menjaga akurasi data, informasi berikut ini harus dicantumkan, dan paling krusial agar barang bisa ditelusuri kembali. A. Tahun pembelian, merek barang, dan nomor surat pengadaan. B. Spesifikasi teknis lengkap, lokasi penyimpanan, dan kode akun anggaran. C. Kode barang, kondisi barang, dan unit kerja pengguna barang. D. Harga per unit, status pemakaian, dan nama pengguna terakhir. E. Keterangan pemeliharaan terakhir dan waktu pemeriksaan berikutnya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan kode barang, kondisi barang, dan unit kerja pengguna merupakan elemen yang paling penting untuk menjamin keterlacakan dan status operasional barang dalam sistem inventarisasi. Meskipun informasi lain penting, tetapi tidak semua dicantumkan di buku inventaris pokok secara wajib. Sehingga yang benar itu yang C ya, kode barang, kondisi barang, dan unit kerja pengguna daripada barang tersebut. Selanjutnya, selama proses inventarisasi, operator mendapati sejumlah barang tidak ditemukan di lokasi. Menurut prosedur pengelolaan barang milik negara, langkah paling tepat untuk menangani barang yang tidak ditemukan adalah A. Menghapus barang dari daftar inventaris dan mencatat sebagai barang hilang. B. Menyusun berita acara kehilangan berdasarkan asumsi dan estimasi waktu. C. Mencatat barang sebagai belum ditemukan dan melakukan penelusuran lebih lanjut. D. Meminta kepala unit pengguna untuk menandatangani pernyataan pemindahan. E. Menyatakan barang rusak berat dan mengusulkan penghapusan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan, jika barang belum ditemukan tidak boleh langsung dihapus atau dinyatakan hilang tanpa prosedur lanjutan. Barang harus dicatat sementara dan dilakukan penelusuran atau pengecekan ulang. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BMN ya, atau barang milik negara. Jadi jawabannya C. Mencatat barang sebagai belum ditemukan dan melakukan penelusuran lebih lanjut. Selanjutnya, dalam siklus tahunan inventarisasi, data hasil inventarisasi digunakan untuk berbagai tujuan strategis instansi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan fungsi utama hasil inventarisasi? A. Sebagai dasar penyusun anggaran pembelian tahun berikutnya. B. Untuk memperkirakan jumlah pegawai yang dapat dilayani oleh sarana yang ada. C. Sebagai acuan penyusunan daftar pengguna sarana baru. D. Untuk menyesuaikan anggaran pemeliharaan dan penghapusan aset. E. Untuk menentukan efisiensi pegawai dalam menggunakan barang negara. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan. Hasil inventarisasi digunakan untuk menentukan kondisi aktual aset yang akan berdampak pada keputusan pemeliharaan, rehabilitasi, atau penghapusan. Ini bagian dari siklus manajemen aset pemerintah. Jadi jawabannya D ya, untuk menyesuaikan anggaran pemeliharaan dan penghapusan aset. Selanjutnya, agar proses inventarisasi berjalan tertib, efisien, dan sesuai standar instansi pemerintah, petugas operator perlu berpedoman pada A. Keputusan unit kerja masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan internal. B. Arahan lisan pimpinan dan pengalaman tahun sebelumnya. C. Pedoman teknis internal dan surat edaran pimpinan non-formal. D. Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan teknis instansi pembina BMN. E. Format umum yang telah digunakan dalam aplikasi spreadsheet atau Excel. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan inventarisasi BMN ya, barang milik negara harus mengikuti peraturan resmi seperti peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau regulasi teknis dari instansi pembina aset, misalnya DJKN. Ini menjamin bahwa pencatatan dan pelaporan barang sesuai dengan hukum dan siap untuk diaudit.
Format umum atau arahan lisan tidak memiliki kekuatan legal formal. Jadi jawabannya adalah yang D. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK atau peraturan teknis instansi pembina BUMN. Selanjutnya, seorang petugas operator diminta mengatur jadwal penggunaan ruang rapat di kantor pemerintah yang memiliki keterbatasan jumlah ruangan. Ia menerima permintaan dari 5 departemen yang semuanya membutuhkan ruangan pada waktu yang sama. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh operator untuk menyelesaikan konflik ini adalah A. Menolak semua permintaan dan meminta masing-masing departemen mencari solusi sendiri. B. Mengalokasikan ruangan secara acak berdasarkan urutan permintaan masuk. C. Mengkaji urgensi dan prioritas kebutuhan tiap departemen sebelum membuat penjadwalan. D. Memberi ruang kepada departemen dengan jabatan tertinggi secara otomatis. Atau E. Menyewa ruangan dari pihak ketiga tanpa berkonsultasi dengan atasan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan langkah manajerial yang efektif dalam mengelola sumber daya terbatas adalah penilaian prioritas dan urgensi kebutuhan. Operator perlu melakukan analisis kebutuhan dari masing-masing unit, lalu mengalokasikan sarana berdasarkan urgensi, dampak kegiatan, dan kontribusi terhadap tujuan daripada instansi. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Mengkaji urgensi dan prioritas kebutuhan tiap departemen sebelum membuat penjadwalan. Selanjutnya, dalam sistem manajemen aset pemerintah, petugas operator perlu mencatat dan memonitor kondisi fisik sarana secara berkala. Jika sebuah peralatan komputer sering digunakan untuk kegiatan administratif dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, tindakan strategis jangka panjang yang paling sesuai adalah A. Mengabaikan hingga terjadi kerusakan total agar bisa diganti baru. B. Melaporkan ke bagian IT tanpa dokumentasi tertulis. C. Membatasi penggunaan hanya untuk pegawai senior. D. Menyimpan komputer tersebut di gudang dan mengambil unit lain. E. Melakukan pemeliharaan preventif dan mencatat riwayat kerusakan secara sistematis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan dalam tata kelola aset publik, perawatan preventif, dan pencatatan aset yang sistematis adalah elemen penting efisiensi. Operator sebagai pengelola operasional bertanggung jawab menjaga keberlangsungan fungsi sarana dan meminimalkan downtime. Jadi jawabannya E ya. Melakukan pemeliharaan preventif dan mencatat riwayat kerusakan secara sistematis. Selanjutnya, seorang operator menemukan bahwa ruang penyimpanan alat kantor sering digunakan tanpa pencatatan, menyebabkan kekurangan stok dan tidak akuratnya data inventaris. Apa langkah kebijakan internal yang seharusnya ia usulkan kepada atasan? A. Mengembangkan sistem peminjaman berbasis formulir atau aplikasi digital. B. Mengunci ruangan dan hanya mengizinkan operator yang mengakses. C. Melarang penggunaan alat kantor secara umum. D. Membeli alat kantor dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan. Atau E. Meminta pegawai membawa alat tulis sendiri. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan solusi manajerial yang tepat dalam pengelolaan sarana adalah membangun mekanisme kontrol penggunaan yang efisien dan akuntabel. Jadi jawabannya yang A ya. Mengembangkan sistem peminjaman berbasis formulir atau aplikasi digital. Selanjutnya, dalam upaya efisiensi penggunaan kendaraan dinas, seorang operator diminta membuat sistem penjadwalan penggunaan kendaraan. Namun, beberapa unit kerja sering melakukan permintaan mendadak yang mengganggu jadwal. Solusi terbaik untuk menghadapi kondisi ini adalah A. Mengabaikan permintaan mendadak. B. Menyediakan kendaraan cadangan untuk setiap kemungkinan. C. Menetapkan sistem prioritas dan sanksi terhadap permintaan mendadak non-darurat. D. Menyerahkan seluruh pengaturan kepada masing-masing unit. Atau E. Membatasi penggunaan kendaraan hanya untuk keperluan luar kota. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C.
Pembahasan efisiensi penggunaan sarana bersama seperti kendaraan dinas memerlukan perencanaan dan disiplin penggunaan. Sehingga jawabannya C ya, menetapkan sistem prioritas, kemudian sanksi juga terhadap permintaan mendadak yang tidak darurat ya atau non darurat. Selanjutnya, operator sarana prasarana mendapat perintah mendadak untuk menyiapkan aula pertemuan dalam waktu 1 jam. Padahal aula tersebut sudah dipesan dan sedang digunakan. Dalam konteks pengelolaan konflik sumber daya, sikap profesional yang seharusnya diambil adalah A. Menolak perintah karena tidak sesuai jadwal. B. Memaksa penghuni aula saat ini untuk segera keluar. C. Mencari alternatif ruangan dan melaporkan situasi kepada atasan. D. Menyuruh pengguna saat ini berbagi ruang. Atau E. Tidak melakukan apa-apa dan membiarkan dua pihak bernegosiasi sendiri. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan profesionalisme dalam pelayanan publik menuntut operator untuk bersikap solutif dan komunikatif. Bukan hanya patuh atau pasif, mencari alternatif dan melapor menunjukkan pengelolaan konflik secara strategis, serta pemahaman terhadap urgensi, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam pemerintahan. Jadi jawabannya yang C ya, mencari alternatif ruangan, kemudian melaporkan situasi itu kepada atasan. Selanjutnya, dalam evaluasi kinerja diketahui bahwa penggunaan printer kantor sangat boros karena tidak ada sistem kontrol. Sebagai operator yang bertanggung jawab atas prasarana, usulan kebijakan efisien dan berkelanjutan yang paling tepat adalah A. Menghapus semua printer dan kembali ke dokumen tulis tangan. B. Memberi batasan jumlah halaman cetak per pegawai berdasarkan kebutuhan kerja. C. Menyuruh pegawai mencetak di rumah masing-masing. D. Mengunci semua printer dan hanya membuka saat jam tertentu. Atau E. Membeli printer baru yang lebih cepat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan langkah efisiensi yang tepat adalah dengan mengelola penggunaan berdasarkan kebutuhan, bukan melarang total. Opsi B itu mencerminkan manajemen berbasis data dan kebijakan internal, serta sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan kemampuan analisis beban kerja dan penggunaan sumber daya secara optimal. Jadi jawabannya yang B ya. Memberi batasan jumlah halaman cetak per pegawai berdasarkan kebutuhan kerja. Selanjutnya, seorang petugas operator diminta melakukan inspeksi rutin terhadap keseluruhan fasilitas di lingkungan kantor, termasuk AC, lampu, saluran, air, dan kebersihan ruang kerja. Namun, ia hanya memiliki waktu terbatas dan tidak mungkin memeriksa semuanya dalam 1 hari. Apa langkah strategis paling tepat yang harus diambil? A. Memeriksa semua fasilitas secara acak tanpa urutan. B. Memprioritaskan fasilitas yang paling sering digunakan dan berpotensi mengganggu operasional jika rusak. C. Menunda pemeriksaan hingga tersedia waktu lebih banyak. D. Meminta bantuan rekan kerja tanpa izin atasan. Atau E. Hanya mencatat kerusakan yang dilaporkan oleh pegawai lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan dalam manajemen operasional, waktu dan sumber daya terbatas harus dikelola dengan pendekatan prioritas. Fasilitas yang memiliki peran kritikal terhadap kelancaran kerja harus mendapat perhatian utama. Strategi ini mencerminkan prinsip efisiensi sumber daya dan mitigasi resiko operasional yang penting dalam konteks pelayanan publik. Jadi jawabannya B ya, memprioritaskan fasilitas yang paling sering digunakan dan berpotensi mengganggu operasional jika fasilitas itu rusak. Selanjutnya, saat melakukan pengecekan, operator menemukan bahwa beberapa alat pemadam kebakaran telah melewati masa kalibrasi dan pengisian ulang. Namun, anggaran pemeliharaan belum tersedia hingga 2 bulan ke depan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh operator sebagai bagian dari mitigasi resiko keselamatan kerja? A. Menunggu anggaran tersedia tanpa tindakan. B. Menginformasikan risiko kepada pegawai agar tidak menggunakan alat tersebut. C. Melaporkan kondisi tersebut secara tertulis kepada atasan dan mengusulkan rencana darurat sementara. D. Menyembunyikan alat agar tidak digunakan. E. Mengganti alat pemadam dengan yang dari ruangan lain. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, tindakan operator harus mencerminkan kesadaran terhadap resiko dan tanggung jawab administratif. Dengan membuat laporan tertulis dan mengusulkan solusi sementara, operator menunjukkan inisiatif manajerial dan pemahaman terhadap pentingnya keselamatan dan dokumentasi dalam sistem pemerintahan. Ini juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi jawabannya C ya. Melaporkan kondisi tersebut secara tertulis kepada atasan dan mengusulkan rencana darurat sementara. Selanjutnya, lingkungan kantor mulai menunjukkan tanda-tanda tidak terawat seperti taman yang kering dan area parkir yang rusak. Operator telah menyampaikan laporan berkali-kali, namun belum ada tindakan dari pihak pengambil keputusan. Sebagai petugas operator yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, langkah taktis dan diplomatis yang dapat ditempuh selanjutnya adalah A. Mengeluh di media sosial agar masalah cepat viral. B. Menugaskan satpam untuk memperbaiki taman tanpa otorisasi. C. Membuat laporan evaluasi lengkap disertai dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dan menyampaikannya dalam forum koordinasi internal. D. Mengabaikan kondisi tersebut karena bukan tugas utama. E. Menunggu instruksi tertulis untuk bertindak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, langkah C itu menunjukkan kemampuan advokasi internal berbasis data dan evaluasi resiko, yang merupakan pendekatan strategis dalam manajemen publik. Operator perlu mengangkat isu dengan menyertakan konsekuensi nyata, seperti menurunnya citra pelayanan publik atau potensi kerusakan lanjutan, untuk mempengaruhi keputusan atasan secara efektif dan profesional. Ya, jadi jawabannya yang C. Membuat laporan evaluasi lengkap disertai dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dan menyampaikannya dalam forum koordinasi internal. Selanjutnya, dalam proses inspeksi mingguan, operator menemukan bahwa ada ruangan penyimpanan arsip yang lembab dan berpotensi menyebabkan kerusakan dokumen penting. Setelah dilakukan inspeksi lanjutan, ternyata masalah disebabkan oleh rembesan air dari pipa yang bocor. Apa tindakan jangka pendek dan jangka panjang yang paling tepat dilakukan operator? A. Menyimpan dokumen di tempat lain dan membiarkan kebocoran. B. Menutup akses ruangan tanpa laporan. C. Mengeringkan area secara berkala dan segera mengajukan permintaan perbaikan instalasi pipa kepada bagian teknis. D. Membiarkan kondisi tetap karena tidak ada dokumen yang rusak. E. Memindahkan semua dokumen dan tidak melakukan tindakan teknis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan, operator yang baik tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menindaklanjuti dengan aksi korektif dan preventif. Jadi jawabannya C. Mengerjakan area secara berkala dan segera mengajukan permintaan perbaikan instalasi pipa kepada bagian teknis. Selanjutnya, petugas operator di sebuah instansi pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan seluruh AC di kantor yang sering digunakan hampir 10 jam sehari. Ia menyadari bahwa meskipun AC masih menyala, performanya mulai menurun dan suara mesin terdengar lebih bising dari biasanya. Dalam konteks pemeliharaan preventif, langkah paling tepat yang harusnya dilakukan adalah A. Menunggu hingga AC benar-benar rusak agar perbaikan bisa dilakukan sekaligus. B. Melaporkan kondisi tersebut ke teknisi internal dan mencatatnya sebagai potensi kerusakan dalam log pemeliharaan. C. Mengatur penggunaan AC hanya untuk jam-jam tertentu. D. Mengabaikan karena AC masih berfungsi. E. Membuka casing AC dan mencoba memperbaikinya sendiri tanpa pelatihan teknis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, pemeliharaan yang baik dan benar di lingkungan pemerintah menekankan pada prinsip preventive maintenance, bukan corrective maintenance. Operator yang efektif akan mencatat gejala kerusakan dan berkoordinasi dengan pihak teknis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Melaporkan kondisi tersebut ke teknisi internal
dan mencatatnya sebagai potensi kerusakan dalam log pemeliharaan. Selanjutnya, instansi X sedang melakukan audit tahunan sarana dan prasarana dan ditemukan bahwa banyak fasilitas umum seperti toilet, wastafel, dan dispenser air mengalami penurunan fungsi akibat tidak ada jadwal pemeliharaan rutin. Apa yang seharusnya menjadi inisiatif strategi operator untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? A. Mengajukan pengadaan baru untuk mengganti fasilitas lama. B. Menyusun jadwal pemeliharaan berkala berbasis daftar periksa atau checklist ya, dan mengintegrasikannya dalam agenda kerja. C. Menyewa tenaga pemeliharaan harian tanpa izin struktural. D. Menghapuskan fasilitas umum yang rawan rusak. E. Menyerahkan seluruh pengelolaan fasilitas kepada outsourcing tanpa kontrol. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan langkah pemeliharaan yang baik memerlukan perencanaan sistematis dan terjadwal, bukan hanya reaksi terhadap kerusakan. Menyusun jadwal rutin dan checklist menunjukkan pendekatan profesional yang berbasis pada standar operating prosedur ya atau SOP ya. Hal ini juga memungkinkan adanya evaluasi berkala dan memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan dengan akuntabilitas dan konsisten. Jadi jawabannya yang B. Menyusun jadwal pemeliharaan berkala berbasis daftar periksa atau checklist ya, dan mengintegrasikannya dalam agenda kerja. Selanjutnya, seorang operator menemukan bahwa ruang kerja staf sering mengalami gangguan listrik pada soket tertentu. Ia menyadari bahwa permasalahan ini berulang setiap bulan, dan sementara solusi selama ini hanya mengganti kabel ekstensi. Apa pendekatan manajemen risiko dan efisiensi biaya yang paling tepat dalam situasi ini? A. Mengajukan penggantian kabel secara rutin setiap bulan. B. Melaporkan gangguan kepada teknisi listrik untuk dilakukan audit jaringan secara menyeluruh dan mencari penyebab akar masalah. C. Melarang staf menggunakan alat elektronik yang membutuhkan daya besar. D. Mengalihkan penggunaan soket ke titik lain. Atau E. Mengurangi jumlah meja kerja untuk menghindari penggunaan soket berlebih. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan yang efektif tidak hanya memperbaiki gejala, tetapi harus mengidentifikasi akar penyebab. Audit sistem kelistrikan adalah bagian dari manajemen risiko fasilitas yang akan menghindari pengeluaran rutin yang tidak efisien dan meminimalkan potensi bahaya. Jadi jawabannya B. Melaporkan gangguan kepada teknisi listrik untuk dilakukan audit jaringan secara menyeluruh dan mencari penyebab akar masalah. Selanjutnya, setelah dilakukan pemantauan selama 1 triwulan, diketahui bahwa banyak perangkat elektronik seperti proyektor, printer, dan scanner mengalami penurunan usia pakai akibat penggunaan tidak sesuai prosedur. Apa bentuk intervensi berbasis kebijakan internal yang paling tepat dilakukan oleh operator? A. Menonaktifkan perangkat saat tidak ada pengawasan. B. Membuat dan mensosialisasikan panduan penggunaan perangkat serta memasang instruksi di setiap unit alat. C. Membatasi jumlah orang yang boleh menggunakan perangkat. D. Menyimpan perangkat di ruang terkunci dan hanya dikeluarkan jika diperlukan. E. Mengajukan pengadaan alat baru yang lebih tahan lama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pengendalian perilaku pengguna, ya, user control. Sosialisasi prosedur pemakaian dan pemberian panduan adalah bagian dari strategi pemeliharaan berbasis edukasi yang dapat memperpanjang usia aset dan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Ini juga mendukung efisiensi biaya operasional jangka panjang. Jadi jawabannya B ya, membuat dan mensosialisasikan panduan penggunaan perangkat serta memasang instruksi di setiap unit alat. Selanjutnya, dalam agenda monitoring triwulan, operator menemukan bahwa beberapa bagian bangunan mulai menunjukkan keretakan pada dinding dan lantai. Diduga karena usia bangunan dan kelembapan tinggi. Sebagai langkah awal dalam pemeliharaan berbasis evidence,
apa tindakan yang seharusnya dilakukan. A. Mengecat ulang dinding agar tidak terlihat rusak. B. Mengisi retakan dengan semen tanpa berkonsultasi. C. Mengarahkan pegawai untuk tidak melewati area tersebut. D. Menyusun laporan dan menyimpannya sendiri sebagai arsip pribadi. E. Membuat dokumentasi visual, foto, dan tertulis, lalu mengusulkan pemeriksaan teknis ke pihak yang berwenang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan pemeliharaan berbasis bukti memerlukan pendokumentasian kondisi aktual secara objektif, termasuk menggunakan dokumentasi visual. Usulan pemeriksaan teknis itu mencerminkan prinsip tindakan berbasis data dan pemeliharaan dengan pendekatan sistematis. Hal ini memperkuat proses perencanaan anggaran pemeliharaan dan keselamatan kerja. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Membuat dokumentasi visual, foto dan tertulis, lalu mengusulkan pemeriksaan teknis ke pihak yang berwenang. Selanjutnya, seorang pegawai meminta peminjaman proyektor secara mendadak untuk presentasi internal yang akan berlangsung 1 jam lagi. Namun, semua proyektor telah dipesan melalui sistem peminjaman daring dan sedang dipersiapkan untuk kegiatan lain. Apa sikap profesional dan prosedural yang harus diambil oleh petugas operator? A. Memberikan proyektor secara langsung tanpa mencatat karena ini kegiatan internal. B. Membatalkan permintaan sebelumnya dan memberikan kepada peminjam baru karena urgensi waktu. C. Menyampaikan bahwa semua unit telah dipesan, menawarkan opsi penjadwalan alternatif opsi jadwal alternatif, dan meminta peminjam membuat permintaan resmi untuk dokumentasi. D. Mengabaikan prosedur karena keterbatasan waktu. E. Meminjamkan proyektor di ruang lain secara diam-diam. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah poin C atau yang C ya. Pembahasan petugas operator bertugas menjalankan layanan berdasarkan sistem dan jadwal resmi. Dalam kondisi seperti ini penting untuk tetap menjaga ketertiban prosedural sambil tetap bersikap solutif, menawarkan jadwal alternatif dan memastikan proses tercatat, menunjukkan profesionalisme dan mendukung prinsip akuntabilitas pelayanan publik. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Menyampaikan bahwa semua unit telah dipesan. Kemudian kita menawarkan opsi jadwal alternatif. Dan meminta peminjam membuat permintaan resmi untuk dokumentasi. Selanjutnya, selama proses audit internal ditemukan bahwa sebagian besar permintaan peminjaman barang tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dilengkapi bukti pengembalian. Apa langkah sistemik yang harusnya dilakukan oleh petugas operator untuk mengatasi hal ini ke depan? A. Meminta seluruh pegawai tidak lagi meminjam barang. B. Membuat sistem peminjaman berbasis formulir manual tanpa digitalisasi. C. Menyusun SOP layanan peminjaman dan implementasi sistem pelacakan berbasis aplikasi atau log elektronik. D. Memberi sanksi tanpa penjelasan pada semua peminjam. Atau E. Hanya meminjam barang kepada pegawai senior. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan langkah jangka panjang dalam penataan layanan operasional penataan layanan operasional adalah dengan menyusun prosedur tetap dan membangun sistem pelacakan yang transparan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah dokumentasi, tapi juga memperkuat integritas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi jawabannya C. Menyusun SOP layanan peminjaman dan implementasi sistem pelacakan berbasis aplikasi atau log elektronik. Selanjutnya, seorang peminjam terlambat mengembalikan laptop kantor selama 5 hari tanpa pemberitahuan. Apa langkah etis dan prosedural yang sebaiknya dilakukan operator? A. Langsung melaporkan ke kepala instansi tanpa konfirmasi. B. Mengirimkan pengingat resmi dan mencatat keterlambatan dalam log peminjaman. C. Memberikan sanksi potong gaji tanpa prosedur. D. Menghapus data peminjaman dari catatan agar tidak menimbulkan konflik.
atau E membiarkan saja karena sudah biasa terjadi? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pengelolaan layanan publik memerlukan mekanisme tindak lanjut follow up ya, berbasis prosedur yang adil dan terdokumentasi. Memberikan pengingat dan mencatat keterlambatan adalah bagian dari sistem kontrol internal yang mendukung keteraturan dan pertanggungjawaban. Jadi jawabannya yang B. Mengirimkan pengingat resmi dan mencatat keterlambatan dalam log peminjaman. Selanjutnya, instansi mengalami peningkatan jumlah permintaan peminjaman kendaraan dinas. Namun, ketersediaan sangat terbatas. Operator diminta untuk menyusun sistem prioritas. Pendekatan objektif apa yang paling tepat diterapkan? A. Berdasarkan senioritas pemohon. B. Berdasarkan urutan waktu permintaan masuk. C. Berdasarkan urgensi kegiatan dan tingkat kepentingan instansi terhadap permintaan tersebut. D. Berdasarkan kedekatan personal dengan pemohon. E. Berdasarkan siapa yang mengisi formulir tercepat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan dalam kondisi sumber daya terbatas, pengambilan keputusan harus berbasis analisis kebutuhan dan prioritas institusional, bukan personal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efektivitas dalam pelayanan publik dan alokasi sumber daya berbasis kinerja. Jawabannya C ya, berdasarkan urgensi kegiatan dan tingkat kepentingan instansi terhadap permintaan tersebut. Selanjutnya, pegawai A meminjam perangkat printer portable untuk kegiatan dinas luar kota. Namun, setelah pengembalian perangkat ditemukan rusak, apa langkah administratif dan fungsional yang harusnya dilakukan oleh operator? A. Mengganti sendiri kerusakan tanpa laporan. B. Menghapus data peminjaman dari sistem. C. Membiarkan barang rusak tetap disimpan di gudang. D. Memberi sanksi langsung kepada peminjam. E. Membuat berita acara kerusakan, melaporkan ke bagian teknis dan mencatat dalam log peminjaman. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan tata kelola prasarana mengharuskan setiap kerusakan dicatat dan diproses secara administratif. Pembuatan berita acara kerusakan adalah prosedur standar yang penting untuk pelaporan aset dan pengajuan perbaikan, serta menjaga akuntabilitas penggunaan barang milik negara. Jadi jawabannya E ya. Membuat berita acara kerusakan, melaporkan ke bagian teknis, dan mencatat dalam log peminjaman. Selanjutnya, operator menerima permintaan peminjaman barang dari unit kerja yang tidak tercantum dalam daftar pengguna resmi fasilitas tersebut. Apa tindakan berbasis prosedur dan koordinasi yang seharusnya diambil? A. Mengkonfirmasi ke bagian umum atau pimpinan apakah unit tersebut diizinkan melakukan peminjaman. B. Memproses permintaan tanpa dokumentasi. C. Langsung menolak tanpa komunikasi. D. Menerima permintaan dan menyerahkan barang langsung. Atau E. Mengabaikan permintaan karena bukan dari atasan langsung. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan koordinasi lintas bagian adalah kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Operator wajib menjaga legalitas administratif dalam pelayanan, serta memastikan bahwa pengguna memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi A ya teman-teman ya, mengonfirmasi ke bagian umum atau pimpinan apakah unit tersebut diizinkan untuk melakukan peminjaman. Selanjutnya, permintaan barang seringkali tidak dilengkapi dengan informasi lengkap, seperti jenis kegiatan, waktu penggunaan, dan lokasi. Apa yang seharusnya dilakukan operator untuk memastikan proses tetap berjalan efisien? A. Menolak semua permintaan yang tidak lengkap. B. Menyusun format permintaan standar ya, template, dan melakukan sosialisasi penggunaannya. C. Mengisi sendiri data yang kosong tanpa konfirmasi. D. Mengabaikan data yang tidak lengkap. Atau E. Menghapus permintaan dari sistem. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan efisiensi pelayanan administratif bergantung pada standarisasi proses.
Penyusunan template akan mendorong konsistensi, akurasi, dan kemudahan pemrosesan. Dalam permintaan peminjaman sarana dan prasarana, ini juga mengurangi beban verifikasi berulang. Jadi jawabannya B ya, menyusun format permintaan standar atau template dan melakukan sosialisasi penggunaannya. Selanjutnya, terdapat keluhan dari pengguna bahwa sarana yang dipinjam tidak sesuai dengan yang diminta. Apa langkah evaluasi sistem yang seharusnya dilakukan oleh operator? A. Membiarkan karena bukan tanggung jawab operator. B. Menyalahkan pengguna yang tidak teliti. C. Meninjau ulang sistem pencatatan dan proses verifikasi peminjaman, serta membuka ruang umpan balik dari pengguna. D. Mengurangi jumlah barang yang dapat dipinjam. Atau E. Menghapus catatan lama agar tidak menumpuk. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan evaluasi layanan harus berbasis pada proses dan masukan pengguna. Tindakan ini mencerminkan continuous improvement dalam pelayanan publik dan mendukung akuntabilitas sistem logistik operasional. Jadi jawabannya C. Meninjau ulang sistem pencatatan dan proses verifikasi peminjaman, serta membuka ruang umpan balik dari pengguna. Selanjutnya, dalam sebuah instansi terjadi permintaan peminjaman berulang dari satu unit kerja yang belum pernah mengembalikan barang sebelumnya. Apa pendekatan kontrol operasional yang tepat oleh operator? A. Menolak sementara dan meminta penyelesaian pengembalian sebelumnya terlebih dahulu sesuai prosedur. B. Mengabaikan karena yang penting barang tersedia. C. Langsung melarang semua permintaan dari unit tersebut. D. Menyebarluaskan pelanggaran tersebut ke grup umum kantor. Atau E. Menyerahkan semua permintaan tanpa catatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang A. Pembahasan dalam manajemen barang milik instansi, pengembalian dan pelacakan merupakan bagian penting dari kontrol internal. Operator wajib menegakkan prosedur layanan, termasuk menunda layanan baru hingga tanggung jawab sebelumnya diselesaikan. Jadi jawabannya A ya, menolak sementara dan meminta penyelesaian pengembalian sebelumnya terlebih dahulu sesuai prosedur. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan peminjaman, operator ingin mengajukan usulan perbaikan sistem. Usulan apa yang paling komprehensif dan berorientasi jangka panjang? A. Menghapus seluruh permintaan offline dan mengandalkan komunikasi lisan. B. Membangun sistem informasi peminjaman berbasis digital yang terintegrasi dengan data aset dan jadwal penggunaannya. C. Menyediakan formulir manual di setiap ruangan. D. Mengurangi jumlah sarana agar lebih mudah dikelola. E. Menugaskan satu staf tambahan tanpa perubahan sistem. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan transformasi layanan publik menuntut penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang mendukung transparansi, efisiensi, dan integrasi data. Dengan sistem digital, operator dapat melayani lebih baik sekaligus mendukung strategi instansi menuju tata kelola modern dan digitalisasi birokrasi. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Membangun sistem informasi peminjaman berbasis digital yang terintegrasi dengan data aset dan jadwal penggunaannya. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh soal 70 ya, 70 soal untuk P3K teknis, jabatannya adalah operator layanan operasional. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih, itu memudahkan teman-teman saat ujian nanti dan mendapatkan hasil yang baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, terus semangat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.